ABS pernah mencapai masa puncaknya sekitar tahun 80-an sampai bisa 80.000 eksemplar. Nah, salah satu cara yang berat bagi kita adalah mengusahakan supaya bahasa yang kita pakai tetap bahasa Jawa yang baik sehingga bisa menjadi percontohan. Tetap ngeyel aja ya, kita konsisten gitu, konsisten tetap bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Nama saya yang lengkap itu Mukhroni Wiyoto Harjo. Karena saya adalah yang tertua, maka saya diberi tugas menulis Pangudoroso. Pangudoroso itu editorial, tapi dalam bahasa Jawa. Semula saya adalah pelanggan biasa seperti yang kawan-kawan yang lain. Kemudian saya mencoba menulis kira-kira tahun 1992. Saya Aryo Tumoro, jabatan saya sebagai redaktur pelaksana di majalah Penyebar Semangat. Saya dulu bergabung sejak tahun 82. Saya panggilannya Nana, nama lengkapnya Dwi Sukirahayu Elizabeth Novi Liliana. Saya redaktur di Penyebar Semangat. Saya memang tertarik bekerja di media, memang saya merasa senang bekerja sebagai wartawan gitu di bidang ini. Mulai di Penyebar Semangat 2014. Majalah kita ini didirikan oleh almarhum Dr. Sutomo. Sudah sejak tahun 1933 dan sejak dulu memang dibuat dengan bahasa Jawa karena kan dulu di masa penjajahan masyarakat itu masih berkomunikasi dengan bahasa daerah masing-masing. Kemudian berharapnya juga nanti kan penjajah itu nggak terlalu ngerti apa sih yang dibahas di sini gitu, makanya digunakan media untuk menggerakkan semangat rakyat Indonesia ketika berjuang. Itu yang kemudian diberi nama Penyebar Semangat. Tujuannya apa? Menyebarkan semangat untuk merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Setelah kita merdeka, kita meneruskan perjuangan Dr. Sutomo, tidak lagi untuk alat perjuangan kemerdekaan, tapi untuk perjuangan kelestarian bahasa Jawa dan budaya Jawa. Bagian mana yang saya pegang? Pertama mengenai Mojopatan, kemudian menulis yang lain mengenai cerita-cerita lucu yang kemudian kita beri rubrik sendiri namanya Obotomuan. Jadi tugas saya diantaranya adalah mengoreksi, menentukan mana yang tidak perlu dimuat, mana yang harus dimuat dan sebagainya. Bahkan saya juga harus mengarang sendiri. Seperti Pangudoroso tadi atau editorial, itu saya tentu harus membuat sendiri walaupun bahannya dari mana-mana. Sehari-hari saya adalah membuat naskah dan mengoreksi naskah-naskah untuk bagian umum. Jadi men-tackle semua isi. Kalau barangkali ada teman redaksi yang tidak masuk atau mungkin berhalangan atau mungkin ada tugas luar, saya harus melengkapi semuanya. Jadi selain tugas sehari-hari saya membuat naskah dan bertanggung jawab di beberapa halaman, saya juga harus men-tackle untuk teman-teman yang tidak bisa melaksanakan tugas pada hari saat cetak. Saya menggarap beberapa rubrik, ada Taman Wanita, kemudian Aksara Jawa, terus astrologi, tapi translate aja ya, bukan yang meramal, ada yang lain gitu. Terus satu lagi, kalau setelah semua naskah terkumpul,
saya bersama Pak Wiyoto mengedit untuk finalnya. Ini ruangan apa, Mas? Ruangan apa ya? Buat komputernya semua, jadi apa? Buat ngeprint hasil itunya, apa? Filmnya. Jadi sebelum dimasukin cetak, di print dulu di sini. Ini lagi layout isi dari majalah Penyebar Semangat. Dari redaksi itu dari naskah mentah, itu istilahnya dari pengirim atau dari koresponden, kemudian tiba di redaksi masih diedit, baru setelah oke dikirim ke setting sini untuk di layout. Ini untuk menandai anlek depan nanti waktunya. Jadi yang masuk dulu sini gitu loh. Jadi dari situ hasilnya ini. Iya, dari situ. Dari situ lah itu. Untuk apa? Belum, ini masih mau di. Oh, ya ya. Oh, Masa penjajahan Jepang, Penyebar Semangat pernah di. Nah, begitu. Istilahnya itu bukan dibredel. Walaupun istilah sekarang dibredel. Waktu itu sebenarnya bukan dibredel. Hanya kita kesulitan mencari bahan baku. Waktu itu juga masa-masa sulit, jadi nggak begitu masalah. Kita terbit lagi tahun 49, jadi sudah eranya Pak Imam Supardi ya. Jadi setelah itu PS mulai bangkit mencapai masa puncaknya sekitar tahun 80-an sampai bisa 80.000 eksemplar. Setelah itu kemudian ada resesi di Indonesia ya, jadi semua koran mengalami hal itu dan harga kertas waktu itu mahal sekali, nggak terjangkau sehingga kita terpaksa mengurangi halaman dan itu bisa kita lalui. Kemudian kita mulai bangkit ya mulai turun lagi itu mulai tahun sekitar 90-an dari kira-kira 70.000 eksemplar sekarang tinggal 20-an itu eksemplar ya. sampun, Pak. Wonten ingkang dikoreksi? Mboten wonten. Iya. Langsung Di approve untuk dicetak. Betul cetak ya. Ini kan sudah dia di batas percetakan, jadi tinggal jalan terus itu. Oh, Ya, sebelum jalan dikoreksi dulu, khawatir kalau ada salah sedikit atau gimana nanti biar enggak
sudah cetak banyak ternyata salah. Iya. Tujuan kita setelah kita merdeka, kita meneruskan perjuangan Dr. Sutomo tidak lagi untuk alat perjuangan kemerdekaan, tapi untuk perjuangan kelestarian bahasa Jawa dan budaya Jawa. Sejak itu kita isinya pun sekarang agak berbeda dengan tahun-tahun perjuangan dulu waktu Dr. Sutomo. Kalau saat ini kita lebih banyak arahnya ke, kalau orang Jawa itu bilang panglipur wuyung tadi, untuk hiburan sehari-hari gitu ya. Jadi di media kami itu lebih banyak tentang cerita, ada pedalangan, ada cerita pendek, ada cerita sambung, ada cerita rakyat, ada cerita alami lembut, ada hiburan seperti Opo Tumon dan lain-lain, yang semuanya itu intinya sebagai upaya kita tetap melestarikan bahasa Jawa. Kita sekarang menjadi satu benteng terakhir, benteng pungkasan, benteng terakhir untuk mempertahankan, mempelajari, nguri-uri, menghidup-hidupkan bahasa daerah, bahasa Jawa. Bahasa adalah kebudayaan. Kebudayaan Jawa, kalau bukan kita yang nguri-uri, siapa lagi yang menghidupi? Di Indonesia, di tanah Jawa sendiri hanya tinggal penyebar semangat, Joko Lodang dari Jogja, kemudian ada Jayaboyo juga dari Surabaya. Yang selebihnya adalah masih ada 1-2 yang terbit lokal, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, dan tidak rutin seperti kita. Di tengah beberapa media lain yang berguguran, banyak yang mati segala macam, tapi penyebar semangat masih eksis. Apa ini kiatnya, Pak? Kiatnya salah satunya adalah merangkul pembaca sebagai pemilik penyebar semangat, yaitu dengan cara pembaca diberikan seluas-luasnya untuk ikut menulis. Jadi semua lebih banyak yang dimuat di penyebar semangat ini adalah tulisan dari para pembaca. Kita sendiri memang dibatasi ya, jadi walaupun ada tapi kita dibatasi agar tidak mendominasi tulisan dari pembaca. Kalau bertahan itu pasti ada beberapa faktor ya, banyak faktor yang saya tahu pasti sih ya karena keunikan, karena memang dengan bahasa Jawa gitu, dan tidak banyak lagi pesaingnya untuk di Indonesia sendiri gitu. Mungkin ada beberapa, tapi penyebar semangat masih yang paling cukup diminati lah gitu. Yang pertama itu, kemudian kalau secara produksi, secara keseharian ya orang cuma lihat majalahnya survive, tapi bagaimana jatuh bangunnya ketika produksi kan orang juga nggak tahu gitu. Karena bisa dilihat nyaris tanpa iklan gitu. Ya itu bukan perjuangan yang mudah. Pasti ada banyak faktor yang teman-teman semua baik dari redaksi, percetakan maupun pemasaran itu sama-sama ada yang diperjuangkan, ada yang dikerjakan, dan juga ada yang dikorbankan gitu, ada juga yang ditekan gitu misalnya. Lalu apa kiatnya? Kenapa bisa survive sampai sekarang ini? Ya nomor satunya sih karena unik dan ngeyel. Ya sudahlah, yang lain mungkin begini begitu, tetap ngeyel aja ya. Kita konsisten gitu, konsisten tetap bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Ketika yang lain mulai bahasa Indonesia, mulai berguguran juga cetaknya, kemudian hanya mengandalkan online, kita tetap pertahankan ada cetak dan ada online gitu. Jadi ya itu mungkin yang ngeyel itu tadi, tetap di jalan yang sudah dipilih. Andai kata kita ikut arus merubah bahasa dalam penyebar semangat dengan bahasa Indonesia, maka
sudah dapat dipastikan penyebar semangat sekarang sudah mati. Ya, salah satu cara yang berat bagi kita adalah mengusahakan supaya bahasa yang kita pakai tetap bahasa Jawa yang baik, sehingga bisa menjadi percontohan. Karena cintanya kepada budaya Jawa atau bahasa Jawa ya, karena mereka seperti misalnya orang Jawa yang di Sulawesi atau di Maluku atau di Kalimantan itu, kalau kita tanya pertanyaan apa, kenapa Belangan dan Panjenengan semangat, karena mereka kangen berbahasa Jawa, kangen dengan budaya Jawa. Jadi mereka berlangganan majalah Panjenengan semangat. Kalau pelanggan sih saya tetap tidak berani memetakan, karena itu ya harus benar-benar tanya ke tiap pelanggan gitu. Ada yang pelanggan yang memang dia suka dengan sastra, dengan budaya, macam-macam. Jadi ya langganannya mungkin nggak cuma penyebar semangat, tetapi juga media yang lain, atau dia terbiasa juga membaca buku-buku yang lain. Tetapi ada juga seperti guru misalnya, guru bahasa Jawa itu rata-rata kan karena merasa butuh, merasa perlu. Jadi dia berlangganan karena itu sebagai bagian penunjang pekerjaannya. Karena dengan membaca Panjenengan semangat akan diperoleh banyak kosakata. Itu kosakata itu yang sehari-hari nggak akan pernah ditemukan di dalam pergaulan. Karena dalam pergaulan itu biasanya kosakatanya terbatas. Tapi kalau di media kosakatanya bisa banyak sekali ya. Jadi yang nggak pernah ketemu sehari-hari bisa ditarikan di kosakata. Jadi dengan membaca Panjenengan semangat, guru-guru itu akan menjadi lebih pandai. Walaupun misalnya dia tidak punya basic pelajaran bahasa Jawa, tapi karena sering membaca, akhirnya dia akan pandai berbahasa Jawa. Seperti pisau bermata dua sih. Karena di satu sisi tetap dengan bahasa daerah, bahasa Jawa, itu jadi keunggulan tersendiri karena ya nggak banyak lagi majalah atau media yang menggunakan bahasa daerah. Tetapi di sisi lain masih banyak kalangan, masih banyak lingkup yang menomorssekiankan bahasa daerah gitu, apalagi untuk media. Jadi pengalaman PS sendiri ya kalau misalnya cari iklan atau cari apa lebih sulit, karena orang kan akan mikir ngapain saya ngiklan di media dengan bahasa Jawa, terus apa keuntungannya, seberapa pangsa pasarnya segala macam, itu jadi apa masalah tersendiri lah, jadi kendala tersendiri gitu. Terus kalau kaitannya dengan online ya memang mau tidak mau PS kemudian punya online juga gitu, karena ya kita tetap nggak bisa tutup mata ya, harus mengikuti perkembangan yang kita masih bisa ikuti gitu. Jadi salah satu kiatnya untuk bertahan adalah juga mengembangkan saya di dunia digital atau online agar untuk apa ini? Kalau kami sih memang bentuknya e-max ya, e-magazine gitu. Jadi bukan online yang benar-benar berbeda dari yang cetak gitu. Jadi justru sama persis. Jadi ada yang cetak, ada yang bentuk online. Online ini biasanya selama ini sih kebanyakan pelanggannya kan memang yang usia lebih muda, mahasiswa, kemudian bapak ibu yang masih muda gitu. Karena mereka cukup nyaman dengan bawa gadget kemana-mana, tinggal baca gitu. Mereka malas kalau harus bawa bukunya, bawa majalahnya gitu, yang cetak gitu. Terus selain soal pelanggan juga ya itu memasyarakatkan majalah ini lagi gitu. Mensiasati biaya pengiriman yang mahal kalau misalnya harus dikirim ke luar negeri, boleh diceritakan nggak? Iya, kalau cetak kan memang biaya produksi untuk cetaknya, kemudian biaya kirim untuk setiap pelanggan itu kan memang bagaimanapun juga pasti lebih tinggi daripada kalau biaya produksi maupun akses e-max gitu. Nah, untuk e-max ini ada apa namanya ya, kayak penikmatnya sendiri, tetapi untuk cetak pun ya tetap jalan karena memang ada penikmatnya sendiri gitu. Ada orang-orang usia sekian yang tetap lebih familiar baca cetak. Ada juga yang misalnya guru gitu, semudah apapun hampir mayoritas pelanggan yang guru itu tetap langganan yang cetak karena kan dia butuh itu untuk mengajar, kemudian
ditunjukkan ke muridnya gitu kan. Nggak semua sudah bisa dengan gadget. Guru SD paling nggak itu pasti lebih cocok berlangganan yang cetak gitu. IMEK itu ya sebagai salah satu mengatasi kendala yang sekarang kertas mulai ditinggalkan itu ya, kita harus mengupayakan IMEK itu supaya mereka yang tidak punya waktu untuk membaca di rumah atau bisa membaca lewat handphone atau lewat komputer itu ya. Dan harganya juga mahal, samping itu juga untuk mengatasi kalau misalnya orang luar negeri mau berlangganan yang biaya mahal sekali, dengan IMEK itu hanya 25.000 sudah bisa berlangganan 1 bulan. Ya, harapan kedepannya inginnya seperti apa Pak? Ya, kedepannya terus terang ini harus ada ikut serta campur tangan pemerintah ya. Kalau pemerintah membiarkan seperti saat ini misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak atau bahasa yang lain tidak diperhatikan, mereka lama-lama akan habis. Sekarang ini sudah jumlahnya sudah berkurang banyak yang menggunakan bahasa-bahasa daerah itu. Demikian juga dengan majalah Bahasa Semangat atau bahasa Jawa. Kalau tidak ada upaya serius dari pemerintah, saya kira bahasa Jawa lama-lama juga akan hilang dengan sendirinya. Sekarang sudah ketara sekali, jarang sekali anak-anak muda sekarang yang fasih bahasa Jawa dengan bahasa keramanya. Yang pertama ya memang tetap bertahan dan pengennya sih lebih berkembang gitu ya. Mungkin tidak hanya spesifik cetak dan online bisa jalan, tetapi ikut berperan untuk memasyarakatkan dan melestarikan bahasa Jawa, budaya Jawa, misalnya dengan banyak event atau bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan seni, budaya, bahasa, seperti itu. Pasti Anda sudah tahu harapannya. Harapannya agar Penyebar Semangat tetap hidup, agar tetap banyak penggemarnya, agar tetap laku, supaya kami juga bisa ikut hidup.